Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Walaupun ada jarak fisik antara kami, para peneliti, ternyata sampai juga kami pada titik sinergi kerjasama ini untuk saling melengkapi hasil pantauan tentang 1 tahun berjalannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kerjasama ini mustahil terselenggara tanpa antusiasme dan inisiatif dari rekan saya, Profesor Laksono Trisnantoro. Mohon berikan sambutan hangat untuk Prof. Laksono. Terima kasih ya, visioner, dan yang menyenangkan buat saya adalah karena beliau sangat mendukung kegiatan-kegiatan penelitian. Dan lebih senang lagi karena ternyata beliau kenal dengan saya. Jadi, that's good to know. Sama kita dapat mendorong universitas yang dirintis oleh Almarhum Cak Nur. Kebetulan tahun ini kita juga merayakan ulang tahun ya, di Natalis, sebagai rumah yang nyaman untuk penelitian yang merespon kebutuhan masyarakat. Tahun ini kita 17 tahun ya Pak usia universitas, jadi masih teenager, masih muda untuk ukuran universitas, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi efeknya buat kegiatan kami. Sebelumnya juga semua pihak yang telah membantu teman-teman media dan teman-teman pers. Beberapa waktu yang lalu saya dikontak sama Ibu Dina untuk memberikan sambutan terkait dengan publikasi hasil riset bersama antara para Madinah, dalam hal ini Graduate School Diplomasi dengan teman-teman di UGM. Saya merasa bersyukur Bu Dina karena teman-teman di para Madinah sudah, kalau menurut saya sudah relatif advance, dalam arti tidak hanya penelitian yang sifatnya basic, tapi penelitian yang sifatnya applied. Kota yang disurvei nanti akan disampaikan dan juga akan didiskusikan. Syukur-syukur nanti juga melibatkan perguruan tinggi yang lebih banyak, sehingga coverage dari sampel itu juga menjadi lebih besar, dan pemahaman kita tentang implementasi program nasional BPJS ini juga lebih utuh. Rekomendasi dan policy yang kita sampaikan nanti ke pengambil kebijakan juga menjadi lebih robust, lebih kuat. Membuka forum diskusi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi, forum diskusi mencegah memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan sebagai masukan bagi penentu kebijakan jaminan kesehatan nasional yang digagas oleh para Madinah, Universitas Paramadina bekerjasama dengan FKUGM, dengan resmi dinyatakan dibuka. OPD itu adalah lebih dari 130 di DKI Jakarta ya, untuk berapa? 20 juta orang DKI ya. Tapi di NTT untuk 5 juta orang NTT itu baru ada 1, itu pun baru datang 2 bulan lalu dan belum stabil gitu. Menarik mengenai skenario. Kedepannya tadi kita akan melihat bahwa kita pernah mempunyai framework ya, atau semacam roadmap ya, di mana pada tahun 2019 itu kita semua akan sampai pada cakupan semester ya. Framework ya. Tapi ini menurut kami ini adalah optimis. Satu skenario yang optimis ya. Ya. Dengan menurunnya angka kesakitan nanti juga cost untuk di JKN akan menurun, juga mungkin juga kebutuhan sisi supply-nya juga tidak terus-menerus meningkat ya. Yang kita khawatirkan tadi antara bahwa di Indonesia ini masih ada 2 kondisi, yang satu sudah cukup dengan sisi supply-nya, yang satu masih kurang, sehingga ketidakadilan sosial ini bisa terjadi. Lalu juga perkembangan kepesertaan, ini juga penting bagaimana kita mendorong masyarakat supaya tidak hanya yang sakit saja yang menjadi peserta, juga yang sehat-sehat ini. Ini PR-nya BPJS yang sangat berat ke depan. Bagaimana memenuhi target-target. Tapi harus
lakukan. Nah, kalau malah perlu merasakan ini, jangan juga sampaikan. Ada keluhan dari publik kok tutup ini, saya kira nggak bisa. Prinsip kami dan dewan, ya, kita bisa nggak boleh masalah orang banyak. Dan ini milik publik kok. Kenapa? Soal imigrasi masih dalam aman batas. Tapi yang berproblem itu soal ada ini nyerap anggaran sosial. Tidak mungkin di situ menarik anggaran itu sudah adalah ketidakadilan akses terhadap layanan. Jadi ini akses fisik itu tidak diselesaikan. Kalau saya menilai adalah tidak diselesaikan dengan kompartementasi aset BPJS. Tapi pilihannya adalah dengan mewajibkan apa yang menjadi kewajiban pemerintah, yaitu pemerintah wajib menyediakan Yankes, Paskes, dan pendidikan Nakes. Nah, di sini bukan berarti pemerintah sendiri menanggung biaya dan sebagainya menyelenggarakan, tapi bisa juga pemerintah sebagai penyandang dana dan juga sebagai eksekutor beserta pemerintah daerah. Nah, di sini juga menarik cermati pengalihan dana Jamkesda. Dana Jamkesda itu kalau pemerintahnya agak nyantai ya kirim aja ke PBI, masuk ke APBN lagi, masuk ke BPJS Kesehatan. Tapi kita hendaknya dorong dana-dana yang besar di Jamkesda tadi bisa dialokasikan untuk investasi infrastruktur. Bukan oleh daerah, karena yang saya juga sedang meneliti ini di Kota Bandung, pemerintah daerah itu sebetulnya dalam adaptasi regulasi dari pusat itu sebetulnya sudah bisa, tapi terkait dengan inovasi itu saya kira masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Laksono, itu sebetulnya langkah-langkah strategik apa yang harus dilakukan untuk ya kan? Satu, dua, ini justru yang kita argunya adalah buat provider, terutama swasta. Kenapa mereka tidak ditetapkan di sini? Mereka ini memberikan layanan kesehatan, Pak. Itu kan ya, tapi kita tidak tertarik, padahal mereka sangat terganggu dengan tarif sendiri. Jadi kalau Bapak tahu, kalau itu buat swasta sangat berat mereka ngikutin. Gitu. Nah kemudian saya ngeri juga, reputasi dokter gigi itu cuma Rp1.000. Nah kan ini satu hal yang beda, karena apa? Karena tidak ada pola tarif CBG untuk gigi. Gitu loh. Oke Pak, Bapak sudah 3 pertanyaan. Oke, satu lagi. Oke, langsung Pak ya. Ya, langsung satu lagi. Jadi kita ini hanya berbicara tentang apakah sistem pelaksanaan JKN sekarang, di mana pasal 1 ayat 7 di Undang-Undang SDSN mengatakan iuran dan hasil pengembangan itu menjadi dana jaminan sosial kesehatan. Jadi tidak dilihat sumber duitnya sopo, iurannya siapa dan sebagainya. Dia sudah merupakan fund. Di Undang-Undang SDSN cuma ada 4 fund tadi yang Ibu Asti sebutkan, kesehatan dan seterusnya. Poin lain nggak? Poin itu sudah ditangkap? Yang kedua adalah kami meminta ketegasan dari pemerintah baik daerah khususnya Dinas Kesehatan ataupun Kementerian Kesehatan agar bisa mampu bertindak tegas terhadap fasilitas kesehatan yang memang masih nakal, dalam hal ini masih memungut obat bagi peserta JKN PBI, dan juga sosialisasi. Ini mungkin kami mengkritisi bagian prokes yang sosialisasinya tidak dibarengi dengan edukasi dan masih dalam tahap di atas saja, sementara di bawah masih tidak ada ataupun kurang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Teti Mulia. Itu begitu kami petakan adalah banyaknya di bisnis proses, di mana layanannya adalah kamar penuh sehingga pasien harus kembali, harus pulang dulu, kemudian nanti baru kembali lagi. Kemudian juga petugasnya yang belum, menurut saya memang belum teredukasi juga karena memang tidak memberikan layanan yang baik. Nah, kemudian juga infrastrukturnya yang memang dokternya belum belum banyak, kemudian juga kesehatannya juga belum mencukupi. Ketemu Pak Kusman.
kesehatan, Pemda, rumah sakit, itu justru tidak ada pengkondisian mereka kemudian harus apa, itu nggak ada aturan. Akibatnya tadi efek sampingnya masyarakat yang mau ikut JKN jadi enggan, kemudian yang di masyarakat daerah terpencil justru tersingkir, kemudian yang tergerak ikut adalah kelas menengah bawah yang memang tidak keberatan masuk ke misalnya Fatmawati gitu ya, rumah sakit Fatmawati atau ke puskesmas, atau orang yang memang sudah sakit dan sakit berat gitu, sehingga mereka udah nggak sanggup lagi bayar, mereka pasti ikut. Jadi sebenarnya itu ekses dari instrumen yang dipilih, bukannya perilaku masyarakat sendiri gitu. Kalau saya melihatnya sejalan dengan perlindungan hak-hak konstitusional. Nah, karena itu saya membayangkan itu Bu Dina mungkin perlu ada penelitian sub dari penelitian payung ini. Jadi mungkin tahun pertama ini kita berterima kasih. Saya kira saya juga bangga karena bisa dipercayakan untuk hadir di sini. Nah, saya membayangkan 2019 itu harus ada satu penelitian. Tapi kalau ini bisa dilakukan setiap tahun sampai dengan 2019 itu saya kira luar biasa, ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan di DPR itu akan menghasilkan regulasi yang betul-betul bisa menjamin keadilan sosial. Karena kita tahu gini, undang-undang itu produk politik. Undang-undang selalu dibuat dengan suatu asumsi bahwa kondisi keadaan yang diatur itu adalah kondisi keadaan normal. Undang-undang tidak bisa memprediksi untuk melihat sebuah situasi yang terjadi dalam keadaan darurat. Dan tadi juga kita langsung lihat kepada mungkin output biaya pelayanan. Ternyata biaya pelayanan secara tanda petik bahwasanya PBI ini mensubsidi dia ke non PBI. Oke, kira-kira seperti tadi. Sebetulnya hal ini kalau memang non PBI ini, atau kita sampaikan saja lebih tegasnya, peserta bukan penerima upah bisa masuk sekaligus dan bisa membayar premi atau iuran atau collection yang bisa maksimal didapat oleh BPJS Kesehatan, tentu apa yang kita khawatirkan tadi juga tidak terjadi, karena perhitungan mungkin kalau pandangan saya perhitungan akademisi, perhitungan akademisi untuk kecukupan biaya pelayanan adalah perhitungan walaupun tetap ada kompartemen, tapi perhitungan menyeluruh daripada sisi peserta secara keseluruhan untuk menghasilkan output biaya pelayanan kesehatan tadi. Jadi menurut saya memang kondisi keadilan sosial apa yang disampaikan Bu Dina tadi secara umum memang kita bisa lihat memang seperti itu keadaannya, tetapi secara perbaikan kondisi BPJS Kesehatan waktu baik bulan waktu semuanya kita laksanakan. Cipto, dia cukup ke Kupang. Artinya kan ini bagian daripada political will pemerintah dari sisi anggaran. Kalau sekarang saya dengar hanya dialokasikan 5 triliun, PBI hanya akan ditambah 2,2 juta orang. Iuran tetap 19,22. Artinya belum tentu signifikan untuk bagaimana memprovide infrastruktur yang memang selama ini menjadi masalah dalam sisi supply untuk kesehatan kita. Nah, demikian juga terkait regulasi pemerintah pelaksana di BPJS Kesehatan sendiri. Nah ini, kalau misalnya dari sisi supply sangat rendah, banyak pasien ditolak dengan alasan kamar kosong, kamar penuh. Harusnya BPJS Kesehatan kan bisa mengambil peran. Misalnya ditempatkan desk advokasi di tiap rumah sakit provider. Ketika pasien datang dilihat kamar penuh, BPJS Kesehatan dia beroperasi. Dia cari rumah sakit, oh persahabatan kosong, kita akan kirim sana. Jangan biarkan pasien cari sendiri rumah sakit, kamar kosong. Nah kan harusnya permasalahan supply ini kan bisa diatasi dengan informasi yang akurat yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Kita mau kemana dengan JKN ini? Ya untuk siapa? Nanti kalau dalam bahasa Indonesia bukan buat siapa yang dapat dari JKN tadi? Mungkin dari Pak Timbul dari
BPJS Watch bisa watch betul ya, yang untuk mengamati yang dapat itu siapa Pak. Dan ini kami yakin begitu nanti data itu bisa diekspos ke publik. Bisa ada sekali kok clean, data clean per provinsi, per kabupaten, per regional, per jenis tindakan ya, itu jenis penyakit tindakan ya kan tindakan tadi ya, itu akan kelihatan sekali. Kemudian kami juga ada data penelitian sedikit ya dari jantung ya, itu dalam 6 bulan itu sudah kelihatan. Kami bisa membuat, tapi cuma data ini lagi masih ditata ya, masih ditata dan saya yakin akan keluar. Oke, saya kira demikian dan terima kasih sekali pada kalian semua dan juga teman-teman di Jogja di tempat-tempat lain yang tidak bisa kita sebagai bersatu.